Halo semua, ketemu lagi sama saya Leni. Gimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan baik ya. Baiklah, kali ini saya bakalan ngebawain alur cerita film action asal Netflix tahun 2019 yang dibintangin artis cantik Naomi Rapace. Yap, benar, film action gak harus dibintangi oleh kaum Adam saja. Cewek juga gak kalah menariknya. Apalagi kepawaian Naomi sudah gak perlu lagi diragukan. Banyak film action yang pernah dibintanginya. Film ini menceritakan kisah seorang pasukan khusus wanita bernama Sam yang diberi tugas untuk menjadi penjaga dari anak orang kaya bernama Zoe. Zoe pewaris tunggal dari kekayaan ayahnya sehingga menyebabkan dia dengan posisinya sekarang banyak oknum berniat untuk menyingkirkannya. Bagaimana cara Sam menjaga Zoe? Akankah Zoe tetap aman berada di samping Sam? Dan siapa saja yang ingin menyingkirkan Zoe? Daripada penasaran, yuk ditonton videonya berjudul Close. Tepat di daerah Sudan Selatan, kita sudah disuguhkan dengan misi rutin dari seorang yang berprofesi sebagai pasukan khusus wanita bernama Sam dalam aksinya menyelamatkan dua jurnalis yang diserang oleh sekelompok pemberontak. Dalam film ini memperlihatkan bagaimana Sam sanggup mengalahkan para pemberontak dengan keahlian yang ia miliki. Walaupun seorang wanita, tapi keahlian Sam tidak kalah dengan para pria lainnya. Setelah lepas dari misinya terdahulu, Sam dihadapkan dengan tugas baru. Sam bertugas menjadi penjaga seorang putri dari keluarga miliarder bernama Zoe. Zoe adalah anak dari seorang yang kaya raya bernama Eric. Namun sayangnya, Eric, ayah dari Zoe, meninggal dunia. Eric memiliki istri atau ibu tirinya Zoe yang bernama Rima. Setelah selesai pemakaman Eric, Rima mengajak Zoe bertemu dengan para pengacara keluarga mereka untuk membahas ahli waris, siapa pemegang saham serta aset perusahaan Hessing Mining milik Eric. Dan semua aset serta kekayaan milik Eric dilimpahkan kepada putrinya Zoe. Hal itu membuat Rima sangat kecewa dengan pembagian harta warisan tersebut. Dalam misi kali ini sebenarnya tugasnya Sam sangat sederhana, yaitu hanya mengawal Zoe pergi menuju Maroko. Sam terbang menuju tempat Zoe. Di dalam pesawat, Sam melihat-lihat data-data Zoe untuk mengumpulkan beberapa informasi tentang Zoe. Kemudian setelah tiba, Sam langsung diantarkan menuju kediamannya Zoe. Setelah tiba, Sam diperkenalkan dengan Alik, seorang kepala keamanan dari Rima, ibu tiri Zoe. Selanjutnya, Sam dibawa untuk bertemu dengan Zoe. Zoe adalah anak manja yang rada sombong, ngeselin, serta banyak tingkah. Namun, semua sifat sikap dari Zoe tidak mengganggu Sam untuk tetap menjadi pengawalnya. Dengan caranya sendiri, Sam bisa menghadapi semua tingkah Zoe yang kekanak-kanakan. Kemudian setelah perkenalan awal, mereka terbang menuju Maroko. Untuk sementara, Zoe bersembunyi di Maroko karena ditakutkan dengan kekayaan dan jabatan yang sekarang ia miliki. Tentu saja Zoe menjadi sasaran empuk bagi siapapun. Lokasi rumah Zoe di Maroko terletak jauh dari pusat kota. Rumah yang akan ditempati Zoe sementara waktu sering disebut sebagai rumah kasbah atau rumah paling aman. Rumah kasbah dijaga dengan penjagaan minim. Selain Sam, ada beberapa penjaga dan juga Alik, kepala keamanan Rima, yang menemani Zoe di kediaman Zoe saat ini. Dan seharusnya Rima juga menemani Zoe di sana, tapi karena ada sedikit masalah di tambang perusahaan mereka, Rima akan tiba beberapa hari lagi. Seharusnya tugas Sam kelar setelah mengantarkan Zoe ke Maroko, dan hari itu harusnya Sam kembali ke tempatnya. Namun Zoe meminta Sam untuk menemaninya karena Sam masih memiliki 12 jam lagi sebagai pengawal Zoe. Sam pun menyelesaikan pekerjaannya secara profesional. Di dalam rumah tersebut ada satu ruangan khusus untuk memantau seluruh aktivitas yang ada di dalam maupun di luar rumah, atau ruangan untuk mengontrol semua kamera dan keamanan lainnya. Rumah tersebut dilengkapi dengan keamanan pintu besi otomatis yang bisa terkunci sendiri sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Selain itu juga dilengkapi dengan banyak CCTV di setiap sudut, sehingga sedikit mengganggu privasi penghuninya. Hal tersebut dilakukan untuk memantau semua gerak-gerik Zoe dan menjaga keselamatan Zoe. Tapi baik Zoe ataupun Sam sedikit risih dengan adanya CCTV yang selalu aktif di setiap sudut, bahkan di kamar mandi. Sam menanyakan tentang CCTV yang selalu aktif bahkan di kamar mandi kepada Ali karena hal tersebut sangat mengganggu privasinya. Sam juga mempertanyakan kenapa hanya ada beberapa penjaga saja di rumah tersebut, dan Alik menjawab jika rumah tersebut adalah rumah paling aman, sedangkan CCTV hanyalah sebagai prosedur saja. Merasa mendapatkan jawaban yang gak pasti, Sam menutupi CCTV yang ada di ruangannya dengan pasta gigi. Setelah itu Sam berusaha untuk beristirahat sejenak. Menjelang subuh, hal aneh pun terjadi. Di ruang kontrol, semua komputer tiba-tiba menyala sendiri tanpa ada yang mengendalikan. Secara otomatis pintu
pintu dan jendela besi yang terpasang terkunci sendiri. Begitu juga dengan CCTV di setiap sudut yang tiba-tiba mati. Sam terbangun mendengar suara pintu besi yang akan tertutup di kamarnya. Ia pun dengan cepat mengambil sebuah kursi sebagai penahan pintu agar tidak terkunci. Ia juga dengan sigap mengambil senjatanya dan mencoba melihat keluar. Terdengar suara ribut-ribut di luar. Sam mulai curiga ada sesuatu yang gak beres. Begitu juga dengan Zoe yang kaget melihat pintu besi kamarnya tiba-tiba tertutup sendiri. Zoe mencoba untuk mengendalikan sistem keamanan melalui tab khusus yang ia miliki, tapi ternyata Zoe tidak bisa masuk ke dalam sistem keamanan miliknya. Sam mencoba mengintip apa yang sedang terjadi, dan tiba-tiba beberapa penjaga terkena tembakan yang berasal dari dalam tembok rumah. Sam sedikit bingung kenapa hal itu bisa terjadi. Tiba-tiba datang salah satu penjaga yang menuju arah Sam. Penjaga itu menyuruh Sam untuk menunduk. Ternyata terjadi lagi ledakan dari dalam tembok. Sam lalu menanyakan kenapa hal itu bisa terjadi. Ternyata rumah tersebut memang sengaja dipasangkan perangkap bagi siapa saja yang mencoba menyelinap. Namun perangkap itu harusnya akan terjadi jika ada yang mengendalikannya, khususnya dari orang-orang suruhan Zoe. Tapi kali ini kondisinya berbeda. Tampaknya ada yang telah mengambil alih kendali sistem keamanan rumah tersebut. Kemudian saya melihat beberapa orang bertopeng tak dikenal membawa senapan berhasil masuk ke dalam rumah. Orang-orang tersebut mencoba mencari dan menangkap Zoe. Sam yang mengetahuinya dengan cepat berlari keluar menuju jendela atas dan loncat ke dalam kolam untuk segera menuju kamar Zoe. Sementara penjaga yang tersisa ditembak oleh orang-orang tersebut. Sam berhasil sampai di kamar Zoe. Sam mengatakan jika ada penyusup yang ingin menangkap Zoe, tapi karena kamar Zoe telah tertutup pintu besi, para penyusup harus membuka kode keamanan pintu besi agar bisa mendapatkan Zoe. Dan itu merupakan kesempatan bagi Zoe untuk menghindar. Sam menyuruh Zoe untuk menunduk agar bisa bergulir keluar ketika pintu besi mulai terbuka. Alec juga mencoba untuk melindungi Zoe. Alec mencari celah agar bisa menyerang para penyusup tersebut. Namun sayangnya Alec justru menjadi korban. Balik ke Sam, Sam memberi aba-aba kepada Zoe untuk bersiap. Para penyusup berhasil tiba di kamar Zoe dan mereka bersiap untuk menangkap Zoe. Tepat ketika pintu besi mulai sedikit terbuka, Sam langsung menarik Zoe keluar kamar dan mereka pun berhasil kabur. Sam dan Zoe bertemu dengan mobil polisi di jalan. Mereka pun meminta pertolongan dan masuk ke dalam mobil polisi tersebut lalu pergi dari tempat itu. Di dalam mobil ada beberapa polisi yang menemani Sam dan Zoe, dan dalam perjalanan Sam mulai merasa ada yang aneh karena jalur yang mereka lewati sepertinya bukan jalur menuju kantor polisi. Sam mencoba melihat petunjuk arah menggunakan ponselnya tapi justru dilarang oleh salah satu polisi tersebut. Kemudian Sam bertanya kepada salah satu polisi akan tujuan mereka. Polisi tersebut mengatakan akan membawa Sam dan Zoe ke kantor pusat. Lalu Sam bertanya lagi berapa jauh jaraknya. Polisi tersebut menjawab jika dia kurang bisa berbahasa Inggris dan susah untuk menjelaskan. Kemudian polisi itu berbicara menggunakan bahasa daerah bukan bahasa Inggris dengan rekannya di samping. Zoe yang mengerti apa yang dibicarakan polisi tersebut memberitahukan Sam bahwa yang mereka bahas adalah alamat tempat lain bukan kantor polisi. Mereka juga membicarakan tentang uang. Ini sudah jelas ada yang gak beres. Sam pun bersiap menjalankan aksinya. Ketika ada kesempatan, Sam langsung menghajar para polisi tersebut dengan pisau yang disembunyikan di samping sepatunya serta semprotan yang kebetulan ada di dalam mobil polisi tersebut. Ketika Sam berusaha menghajar para polisi-polisi itu, dari belakang salah satu aparat polisi yang lain mencoba untuk menembak Sam, namun aksinya digagalkan oleh Zoe. Zoe menembak aparat tersebut hingga tewas. Sam dan Zoe keluar dari mobil polisi dan mencari tempat bersembunyi. Sam membawa Zoe ke sebuah hotel. Zoe yang merasa tempatnya kurang begitu baik meminta Sam untuk mencari tempat lain. Tapi karena saat ini Zoe adalah buronan karena telah membunuh salah satu anggota kepolisian, Sam menyuruh Zoe untuk bisa menerima kondisinya sekarang. Saat ini Zoe benar-benar terpuruk, takut, panik dengan kejadian yang menimpanya, dan Sam berusaha agar Zoe tetap tenang. Zoe kemudian mencoba untuk menghubungi Rima menggunakan ponsel milik Sam. Zoe meminta bantuan kepada Rima, tapi justru Zoe disambut dingin oleh Rima. Rima tampaknya tidak peduli akan nasib Zoe yang hampir dibunuh. Rima justru lebih khawatir akan penurunan saham perusahaan mereka akibat kasus yang menimpa Zoe. Zoe pun kesal mendengar ucapan Rima. Sekarang tidak ada satu orang pun yang bisa membantu Zoe untuk keluar dari masalah ini selain Sam. Kasus tewasnya salah satu anggota kepolisian yang dibunuh oleh Zoe telah tersebar hingga masuk berita. Rima diundang ke acara TV untuk mengklarifikasi kasus yang menimpa Zoe serta efek yang dialami perusahaan mereka. Anehnya, dari klarifikasi tersebut tampak Rima meminta agar Zoe menyerahkan diri, seakan-akan Rima sama sekali tidak peduli apa yang menimpa putri tirinya. Selain itu, dengan kasus yang menimpa Zoe, para investor yang sudah ada atau yang mau bergabung dengan perusahaan milik Zoe mulai mencabut atau membatalkan kerjasama. Saham perusahaan juga mengalami penurunan dan hal tersebut membuat Rima semakin kesal. Sam merubah gaya penampilan Zoe sebagai bentuk penyamaran agar tidak dikenali. Mereka rencananya akan keluar dari kota itu menggunakan kapal feri menuju Spanyol dibantu oleh rekan kerja Sam yang akan datang menemui Sam di hotel. Semua dokumentasi seperti paspor akan diurus oleh rekan kerja Sam.
Rima tiba di rumah Kasbah, tempat kejadian penyerangan terhadap Zoe. Rima melihat banyak sekali bekas tembakan serta darah di tembok dan lantai. Lalu Rima masuk ke dalam kamar Zoe. Di dalam kamar Zoe sudah ada seorang pria yang menunggu Rima. Rima membahas sesuatu dengan pria tersebut. Pria itu mengatakan jika tampaknya mereka ada di wilayah Melah. Rima bertanya, berapa orang yang kau tugaskan? Entahlah apa maksud ucapan Rima dengan pria tersebut. Kembali ke Sam dan Zoe, mereka berdua sedang menunggu kedatangan rekan kerja Sam. Dan gak lama rekan kerja Sam tiba. Mereka awalnya membahas tentang tugas yang diberikan kepada Sam. Rekan kerja Sam mengatakan jika kontrak Sam dengan Zoe sudah berakhir, kenapa Sam masih mau melanjutkannya? Sam bilang ini adalah tanggung jawabnya. Selain itu, Zoe sudah tidak mempunyai siapa-siapa. Lalu gak sengaja terjadi sedikit perdebatan antara Sam dengan rekannya yang tampaknya menyinggung perasaan Sam. Singkat cerita, rekan kerja Sam yang merasa bersalah telah menyinggung perasaan Sam mencoba menghampiri Sam lagi. Apesnya, ia justru diikuti oleh sekelompok orang tak dikenal, dan setibanya ia di depan pintu kamar hotel, ia pun langsung dihabisi dan tewas. Sam yang menyaksikan temannya terbunuh gak bisa berbuat apa-apa karena posisi mereka juga telah terdesak oleh sekelompok orang tak dikenal. Orang-orang itu berhasil menangkap serta membawa Zoe dengan paksa. Sementara Sam harus berurusan dengan salah satu dari orang-orang yang diutus untuk menangkap Zoe. Sam tadinya akan dihabisi oleh orang tersebut, tapi Sam melawan balik dan mereka pun sama-sama saling serang satu sama lain. Sam berhasil mengalahkan pria tersebut dengan sekuat tenaga. Kemudian Sam langsung menyusul Zoe untuk menyelamatkannya. Sementara Zoe yang dibawa paksa oleh salah satu pria suruhan seseorang dan Zoe akan dimasukkan ke dalam mobil berhasil digagalkan oleh Sam. Sam serta Zoe melawan balik pria tersebut hingga pria itu kalah. Selanjutnya Sam dan Zoe mencari kendaraan untuk mereka gunakan. Mereka pun membeli salah satu taksi menggunakan uang yang mereka ambil dari tas kawanan penjahat yang menyerang mereka di hotel. Sam dan Zoe benar-benar sudah terpojok, nggak ada rencana karena semua telah digagalkan oleh orang-orang yang tadi menyerang mereka di hotel. Zoe lalu meminta Sam untuk mengantarkannya ke Rima. Mereka pun menuju tempat Rima. Setibanya di sana, Zoe serta Sam kaget melihat salah satu orang yang menyerang mereka di hotel sedang bersama Rima, menaruh curiga terhadap Rima jika Rima yang merencanakan semua penyerangan terhadap Zoe, dan untuk memastikan kecurigaan mereka, Sam dan Zoe mengikuti pria tersebut. Pria tersebut berhenti di suatu dermaga. Ia menemui seseorang. Pria itu membayar seseorang untuk menangkap Zoe serta menghabisi Sam karena Zoe dan Sam telah melihat wajah pria tersebut sewaktu penyerangan yang ia lakukan di hotel. Merasa khawatir identitasnya akan terbongkar, pria itu menyewa seseorang untuk membereskan masalahnya. Ternyata ia juga diutus oleh seseorang, jadi ibaratnya ada orang lain di balik semua ini. Sam berhasil mengikuti pria tersebut dan mencoba mengambil gambarnya. Sialnya, Sam justru ketahuan oleh pria tersebut. Ia berhasil menangkap Sam. Terjadi penyerangan antara Sam dengan pria tersebut. Akibatnya mereka berdua terjatuh di dalam lubang berisi air dan dalam, di mana lubang itu merupakan tempat penyimpanan ikan-ikan hidup. Mereka berdua saling melakukan perlawanan di dalam air yang dipenuhi segerombolan ikan hidup. Baik Sam maupun pria tersebut saling serang. Namun tampaknya Sam mendapatkan keuntungan dengan adanya segerombolan ikan yang menyerang pria tersebut. Melihat ada kesempatan, Sam mengambil sebuah kail dan langsung menusukkannya ke tubuh si pria sehingga mengakibatkan pria itu tewas. Sebelum keluar, Sam mengambil dompet pria tersebut. Setelah itu, Sam menemui Zoe di mobil. Sam memberikan dompet pria tadi kepada Zoe. Zoe membukanya dan melihat identitas dari pria misterius tersebut. Ternyata ia adalah anggota kepolisian. Lalu Zoe melihat kertas di dalam dompet, di mana kertas itu bertuliskan akun serta kata sandi kepunyaan Rima. Zoe dan Sam yakin jika Rima adalah otak dari semua itu. Mereka pun menyusun strategi. Zoe membawa Sam kembali ke rumah Kasbah, rumah tempat terjadinya penyerangan awal terhadap Zoe. Zoe berencana untuk masuk ke dalam akun Rima dengan sandi yang telah mereka dapat untuk mencari informasi. Rima masuk ke dalam sebuah lift dan tiba-tiba ada seorang pria yang sengaja masuk ke dalam lift bersamaan dengan Rima. Pria itu adalah salah satu pesaing dari perusahaan Zoe yang berasal dari perusahaan lain bernama Sikong. Memang antara Sikong dan Hasan Mining sudah lama terjadi persaingan yang ketat. Di dalam lift, pria itu mengancam Rima agar mundur dari kesepakatan. Tampaknya antara Hasan Mining dan Sikong sedang memperebutkan suatu kesepakatan bisnis yang besar terhadap perusahaan lain yang mereka sama-sama inginkan. Si pria mengatakan semoga Rima berhasil menemukan putrinya, jangan sampai terjadi sesuatu hal yang buruk terhadap putrinya. Sebuah ucapan yang ambigu dari pesaing bisnis. Zoe dan Sam menuju rumah Kasbah. Gak lama mereka tiba di sana. Zoe dan Sam langsung menuju ruang kontrol untuk mengakses akun Rima. Zoe mencoba masuk menggunakan sandi yang didapat. Sayangnya sandi tersebut salah. Zoe terus mencoba memasukkan sandi yang sekiranya memungkinkan, tapi tetap saja gagal. Terakhir ia mencoba memasukkan tanggal lahirnya sebagai sandi dan itu berhasil. Rima sedang menghadiri rapat. Di sini terlihat Rima sama sekali gak fokus dengan urusan bisnisnya. Kemudian ada pemberitahuan di ponselnya jika ada seseorang yang mencoba masuk ke akunnya. Karena ponsel Rima terhubung dengan rumah Kasbah, Rima sudah mengira jika yang mencoba masuk akunnya adalah Zoe. Rima pun pergi menuju tempat Zoe.
Sementara Zoe dan Sam mencoba mengakses akun Rima dari monitor ruang kontrol, Sam melihat beberapa mobil menuju ke arah mereka. Tampaknya orang-orang tersebut tahu akan keberadaan Sam serta Zoe. Mengetahui hal itu, Zoe mengurung dirinya dan Sam di dalam ruang kontrol karena jauh lebih aman. Ternyata yang datang adalah beberapa aparat kepolisian dan orang yang disewa oleh pria yang tewas di dalam lubang air yang penuh segerombolan ikan hidup tadi. Beberapa aparat kepolisian bekerja sama dengan pria tersebut untuk menghabisi Zoe dan Sam. Kemudian pria itu masuk ke dalam rumah mencari keberadaan Zoe dan Sam. Dari kejauhan, beberapa mobil lainnya datang menuju lokasi Zoe serta Sam. Ternyata orang tersebut adalah polisi yang sempat bertemu Rima di rumah kasbah. Ketika ia akan masuk ke tempat Zoe, ia dicegah dan dilarang untuk masuk ke dalam rumah oleh polisi yang datang duluan. Ia pun gak bisa masuk ke dalam. Gak lama Rima tiba menggunakan helikopter. Zoe dan Sam melihat kemunculan Rima di monitor. Rima masuk ke dalam rumah dan menuju ruang kontrol. Rima menyuruh Zoe untuk keluar. Rima mengatakan jika seseorang membalasnya. Zoe lalu mengatakan jika Rima sengaja meninggalkannya di sini untuk dibunuh. Rima pun menyangkal ucapan Zoe. Dan tiba-tiba pria tadi muncul di hadapan Rima. Tampaknya Rima tidak mengenali pria tersebut. Rima mulai ketakutan. Ia pun berlari masuk ke sebuah kamar. Di dalam kamar, Rima disikat habis oleh pria tersebut. Sam dan Zoe sama-sama bingung. Bukannya pria itu adalah suruhan Rima, tapi kenapa ia justru mau menghabisi Rima? Zoe nggak bisa melihat Rima disiksa. Akhirnya ia keluar dari ruang kontrol menuju tempat Rima. Ketika Zoe keluar, secara otomatis pintu besi juga dengan cepat tertutup lagi. Dan Sam yang masih tertinggal di dalamnya mulai panik karena tidak berada di samping Zoe. Zoe menyerang pria itu dan menembak perutnya dengan senjata yang Zoe ambil dari pria tersebut. Sementara Sam yang hanya melihat di layar takut terjadi hal buruk terhadap Zoe. Zoe menodongkan senjata ke arah pria tersebut. Ia ragu apakah harus menghabisi pria itu. Zoe memutuskan tidak menembak pria tersebut dan menolong Rima. Sementara Sam mencoba membuka pintu besi di ruang kontrol dengan memasukkan sandi. Aparat kepolisian yang bekerja sama dengan pria yang diserang Zoe masuk ke dalam rumah dan menuju ke tempat Zoe. Polisi itu menodongkan senjata ke arah Zoe dari belakang. Sam berkali-kali mencoba menggunakan beberapa sandi tapi nggak cocok. Dia justru menghidupkan asap di ruangan tempat Rima dan Zoe. Sam mencoba lagi memasukkan sandi dengan kata kunci tanggal lahir dari Zoe dan berhasil. Polisi itu membawa Zoe keluar kamar. Rima berusaha mencegahnya tapi didorong oleh polisi tersebut dan polisi itu hendak menembak Rima, namun digagalkan oleh Zoe. Kemudian polisi itu mengarahkan senjatanya ke Zoe dan akan menembak Zoe. Tepat sebelum itu terjadi, Sam muncul dan mencegah polisi tersebut lalu menembak balik polisi itu. Dengan luka tembak di tangan Sam, Zoe dan Rima selamat. Mereka keluar dari rumah dan disambut oleh polisi suruhan Rima, yaitu pria yang Rima temui di rumah kasbah. Sementara para polisi jahat serta yang lainnya ditangkap. Ternyata dalang dari semua ini, penyerangan, pembunuhan adalah perusahaan Sikong, pesaing bisnis dari perusahaan Zoe dan Rima. Rima sama sekali bukanlah otak dari penyerangan terhadap Zoe. Semua hanyalah salah paham antara Zoe dengan ibu tirinya. Rima menyewa beberapa polisi untuk menemukan Zoe, bukan menyakitinya. Dan film pun tamat. Itulah tadi alur cerita dari film Close. Di film ini kita akan disajikan adegan aksi dari dua wanita keren, mulai dari pertarungan di awal film, di rumah, di mobil, di lubang air tempat hidupnya segerombolan ikan, dan masih banyak lagi. Yang menarik dari ceritanya adalah hubungan yang dibentuk antara Sam dengan Zoe yang tadinya hanya sebatas hubungan bos dengan penjaganya berubah menjadi hubungan yang lebih dalam, yaitu persahabatan. Oke, cukup sekian dulu videonya. Ketemu lagi di video berikutnya. Bye.